Selamat pagi semuanya, shalom. Anak-anak, apa kabar semuanya? Saya harap semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, ajak kita semua untuk lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi yang indah yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada setiap kami juga Tuhan. Bersyukur kami boleh diberikan kesempatan mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Berikanlah kami hikmat, berikanlah kami kepintaran sehingga kami boleh mengerti apa yang diajarkan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami menyerahkan ibadah kami ini hanya ke dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan yang memimpin. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Langsung undang kita semuanya bangkit berdiri. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu yang pertama, March Sekolah Minggu. Kita nyanyikan dalam bahasa Mandarin terlebih dahulu. 主的前校，主的前校，是我们儿童大家庭，亲爱天父，同胞相亲，快乐欢喜的新生命，学习圣经，才会不停，儿童爱主教会复兴，我祝你乐意助兴，一生一生荣耀主。Dalam bahasa Indonesia, sekolah minggu, sekolah minggu. Sekolah minggu, sekolah minggu, tuakan anak-anak semua. Bagi Allah, cinta bangsa, hidup terus sukarinya. Belajarlah kita suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah akan terus panjang hidup. Mari dengan semangat kita memuji Tuhan kita angkat pujian bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Dan saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Jangan saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. 一起来宣告我们的信仰，使徒信经。我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生者，因圣灵感应，由童真理玛利亚所生，在本丢彼拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而共的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信圣体复活，我信永生。Amin. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau kembali angkat pujian I love you Lord Jesus. 我爱你主耶稣。Kita nyanyikan dalam bahasa Mandarin terlebih dahulu. 我爱你主耶稣。我爱你主耶稣，你为我来到人间。我爱你主耶稣，我爱你主耶稣，你为我来到
adik-adik. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur pada hari ini kami boleh mendengar firman Tuhan dan kami akan mempersiapkan hati dan pikiran kami. Tuhan tolong kami supaya kami dapat mendengarnya dengan baik, kami juga dapat melakukannya. Kami berdoa untuk contoh kami, kiranya Tuhan yang menolong supaya dapat menyampaikannya dengan bahasa yang kami mengerti. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Tentu hari ini semangat ya. Karena hari ini adalah hari di mana kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Cerita firman Tuhan yang berasal dari Alkitab dan terdapat cerita-cerita yang luar biasa yang menunjukkan kasih Allah yang besar untuk contoh dan untuk adik-adik di rumah. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan atau pelajaran kita dari Injil Yohanes. 6 tanda yang sudah kita pelajari atau mukjizat. Dan hari ini kita akan menyelesaikannya. Nah, mari kita melihat bersama-sama kembali ya. Yesus mengubah air menjadi anggur, menyembuhkan anak pegawai istana, menyembuhkan orang lumpuh, apalagi? Ya, memberi makan 5.000 orang, berjalan di atas air, menyembuhkan orang buta sejak lahir. Hari ini kita akan melanjutkannya. Adik-adik, bagaimana perasaan kita jika kita mendengar tentang kematian? Mungkin ada yang bilang takut, ada yang bilang sedih. Ya, ada anggota keluarga kita yang meninggal, pasti kita akan sedih. 4 tahun yang lalu, contoh juga sangat sedih karena meninggalnya papa. Nah, contoh tidak dapat berbuat apa-apa. Contohnya bisa menangis dan berdoa kepada Tuhan Yesus. Keadaan yang demikian juga pernah dialami oleh satu keluarga dalam Alkitab. Keluarga ini begitu dekat dengan Tuhan Yesus. Keluarga ini yaitu keluarga Marta, Maria, dan Lazarus. Mereka ini adalah sahabat Tuhan Yesus dan sudah dianggap sebagai keluarga atau sebagai adik-adiknya. Keluarga Marta, Maria, dan Lazarus ini tinggal di Betania. Suatu hari, saudara mereka satu-satunya yaitu Lazarus jatuh sakit. Penyakitnya sangat parah. Tidak ada obat atau dokter yang dapat menyembuhkannya. Maria dan Marta sudah pasrah dan tidak ada harapan lagi. Lazarus akan segera mati. Jalan satu-satunya yaitu mereka harus menemui Yesus, meminta bantuan dari Yesus. Mereka mengirimkan utusan untuk memberitahukan kepada Yesus masalah yang sedang mereka hadapi. Mereka memberitahukan bahwa Lazarus sedang sakit. Setelah mendengar kabar tersebut, apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Adik-adik, apa artinya? Mengapa Yesus berkata seperti itu? Mengapa Yesus tidak langsung berangkat melihat kondisi Lazarus? Tidakkah Tuhan Yesus takut dan sedih kalau nanti dia hanya bisa melihat mayat Lazarus? Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus sengaja tidak langsung ke Betania, ke rumah Lazarus. Dia masih ke tempat lain 2 hari lamanya. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa Lazarus sudah tidur. Dan muridnya berpikir bahwa Lazarus telah sembuh. Tahu-tahunya Lazarus bukan sembuh, adik-adik. Lazarus telah meninggal dunia. Keluarga Marta dan Maria begitu sedih kehilangan satu-satunya saudara mereka. Mereka mempersiapkan segala sesuatu dan membawa Lazarus ke kuburan. Mengubur dia di sana tanpa kehadiran orang yang dekat dengan mereka, yaitu Yesus. Saat ini Maria dan Marta hanya tinggal berdua saja. Mereka masih bersedih karena meninggalnya saudara mereka.
4 hari berlalu, akhirnya Yesus tiba di Betania. Marta segera menemui Tuhan Yesus. Dari kejauhan, Yesus melihat wajah sedih Marta. Lalu Marta berkata, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Artinya apa ya? Bagaimana orang yang sudah meninggal, sudah dikubur, bisa bangkit? Nah, Yesus melanjutkan lagi. Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Kemudian Yesus minta diantar ke kuburan di mana Lazarus dikuburkan. Nah, dia pergi ke sana. Tuhan Yesus mengenang Lazarus dan dia menangis. Sesampainya di kuburan, Yesus menyuruh orang-orang untuk menggulingkan batu tempat Lazarus dimakamkan. Kuburan mereka bentuknya seperti gua yang ditutup dengan batu. Nah, waktu itu Marta sempat bilang ke Tuhan Yesus, "Tuhan, dia pasti sudah berbau karena sudah 4 hari." Tetapi Yesus berkata, "Harus percaya kepadaku." Akhirnya batu digulingkan. Dan juga Yesus berdoa. Yesus berkata dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Dan seketika Lazarus keluar dalam keadaan yang masih terlilit dengan kain kafan. Semua orang begitu kaget dan mulai menceritakan kepada banyak orang. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita tahu bahwa kematian memang sangat-sangat menyedihkan. Ketika orang yang kita kasihi meninggal, tetapi itu tidak seberapa. Kita sangat sedih kalau orang yang kita kasihi itu meninggal dengan tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, jika mereka meninggal dunia, maka ada surga yang indah yang menjadi tempat mereka. Mereka akan hidup selamanya bersama dengan Tuhan Yesus. Tapi sebaliknya, orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus akan mengalami kematian selamanya. Yesus membangkitkan Lazarus. Ini meninggikan nama Tuhan, supaya setiap orang yang menyaksikannya percaya bahwa Yesus yang berkuasa atas hidup seseorang. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita hari ini Yohanes 11 ayat 26. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, itu Yesus, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Sekali lagi ya, Yohanes 11 ayat 26. Dan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jadi kita yang telah mendengar firman Tuhan hari ini, kita yang masih hidup, mari segera percaya kepada Tuhan Yesus. Ceritakan cerita ini kepada ama, pada nenek, cici, koko, acek, kakek, dan kepada orang tua kita, supaya kita tidak mengalami kematian selama-lamanya. Sekarang kita berdoa ya. Mari kita berdoa untuk orang-orang yang kita kasihi. Siapa lagi ya yang belum percaya kepada Tuhan Yesus? Kami sebutkan nama mereka di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini aku boleh mendengarkan cerita bagaimana Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Dan aku percaya Tuhan, pada saat ini, jika kami percaya kepadamu dengan sungguh-sungguh, maka kami tidak akan mengalami kematian selama-lamanya. Kami percaya Tuhan, Engkau akan membangkitkan kami. Dan kami percaya Bapa, bahwa Engkau adalah kebangkitan dan hidup. Bapa, kami rindu juga orang tua kami, orang-orang yang kami sayang,
boleh percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk meresponi kebenaran firman Tuhan, kita mau kembali angkat pujian Bapa sentuh hatiku. Mari kita nyanyikan dengan sepenuh hati untuk Tuhan kita. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari, betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. 主祷文：我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们一切试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿们。 Anak-anak, demikianlah ibadah kita untuk minggu ini. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!